Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kamalina Citra Fadila akan menyajikan sebuah pembahasan tentang leverage operasi. Nah, sebelum kita menuju ke leverage operasi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari leverage itu sendiri. Nah, leverage itu merujuk pada hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, masalah leverage itu timbul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus membayar biaya tetap. Jenis leverage itu ada dua, yaitu leverage operasi dan leverage finansial. Di sini saya akan menyajikan tentang materi leverage operasinya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari leverage operasi itu sendiri. Leverage operasi merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap EBIT. Leverage operasi menurut Irawati pada tahun 2006 yaitu penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel setelah dapat meningkatkan profitabilitas. Digunakan untuk mengukur perubahan pendapatan dan juga penjualan terhadap keuntungan operasi. Nah, pada laporan laba rugi itu ada batasan mana nih yang termasuk ke dalam leverage operasi, yang dimana penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi ini misalnya kayak gaji karyawan, biaya administrasi dan umum, kemudian biaya depresiasi, dan yang termasuk dalam leverage operasi itu yang terakhir ada earning before interest and tax atau disebut dengan EBIT, termasuk dalam leverage operasi. Nah, sedangkan bunga, EBT, pajak, EAT atau laba bersih ini termasuk ke dalam leverage finansial. Selanjutnya di sini ada cara bagaimana untuk mengukur leverage operasi. Di mana untuk mengukur leverage operasi itu rumusnya yaitu decrease of operating leverage atau singkatannya itu DOL sama dengan S dikurangi BV per S dikurangi BV dikurangi BT. Di mana S itu adalah penjualan, BT itu adalah biaya tetap total, dan BV itu adalah biaya variabel total. Di sini ada contoh. Ada dua alternatif mesin yang harus dipilih oleh perusahaan, yaitu mesin A dan mesin B. Berikut data kedua mesin tersebut. Jadi harga per unit pada mesin A adalah 5.000, sedangkan pada mesin B sama, yaitu 5.000 juga. Biaya variabel pada mesin A 4.000 dan mesin B 3.000. Biaya tetap mesin A 100 juta, sedangkan di mesin B 500 juta. Nah, volume penjualan diperkirakan 500.000 unit dari kedua mesin tersebut. Jadi di sini ada tabel di dalam ribuan rupiah, terdapat mesin A dan mesin B, di mana penjualan ini 5.000 dikali 500.000 sama dengan 2,5 miliar. Karena di sini dalam ribuan rupiah, jadi saya tulis pada mesin A 2,5 juta. Harga penjualan pada mesin B ini sama ya kayak di mesin A, yaitu 2,5 juta. Pada biaya variabel ini mesin A 4.000 dikali 500.000, jadi hasilnya 2 juta. Sedangkan pada mesin B 1,5 juta dari 3.000 dikali 500.000. Nah, kontribusi margin ini didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel, maka didapat mesin A 500.000 dan mesin B 1 juta. Biaya tetap dari mesin A itu 100.000 dan mesin B itu 500.000. Ini didapat dari soal data kedua mesin pada slide sebelumnya. Nah, EBIT ini didapat dari kontribusi margin dikurangi biaya tetap. Hasil mesin A itu 400.000 dan mesin B ini 500.000. Oke, selanjutnya di sini ada hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di slide sebelum yang saya udah jelaskan, di mana DOLA itu sama dengan 2.500.000 dikurangi 2 juta per 2.500.000 dikurangi 2 juta dikurangi 100. Nah, 2.500.000 ini adalah S penjualan dikurangi 2 juta. 2 juta ini adalah BV, yaitu biaya variabel, per 2.500.000 lagi itu S dikurangi 2 juta itu BV,
dan dikurangi 100 itu adalah BT, biaya tetap, sama dengan 1,25. Nah, dengan DOL sama dengan 1,25 ini berarti apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun 1,25 dikali 40% sama dengan 50%. 50% ini dikali 400 sama dengan dapat 200.000. Sedangkan DOLB itu ada 2.500.000 dikurangi 1.500.000 per 2.500.000 dikurangi 1.500.000 dikurangi 500 sama dengan 2. Dengan DOL sama dengan 2 berarti apabila penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun 2 dikali 40% sama dengan 80%. Nah, 80% ini dikali dengan 500 sama dengan 400.000. 500 dikurangi dengan 400 hasilnya adalah 100. Jadi DOLA itu sebesar 200.000, sedangkan DOLB itu sebesar 100.000. Oke, di sini yang terakhir 500 unit. Jika misal terjadi penurunan 40%, maka 500 dikurangi 40% sama dengan 300 unit. Nah, kita rubah dalam ribuan, di mana mesin A terdapat penjualan 5 dikali 300 sama dengan 1,5 juta, dan mesin B sama, yaitu 1,5 juta. Biaya variabel pada mesin A itu 4 dikali 300 sama dengan 1,2 juta, sedangkan pada mesin B 3 dikali 300 sama dengan 900. Kontribusi margin ini didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel, di mana mesin A ini dengan hasil 300, sedangkan mesin B ini 600. Biaya tetapnya itu soal sebelumnya, yaitu di mesin A ada 100, di mesin B itu ada 500. EBIT didapat dari kontribusi margin dikurangi dengan biaya tetap, di mana pada mesin A 300 dikurangi dengan 100 hasilnya 200, sedangkan pada mesin B itu ada 600 dikurangi dengan 500 hasilnya adalah 100. Sekian pembahasan materi leverage operasi yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.